Selamat datang diriku yang dulu. Ada banyak hal yang hari ini ingin aku ceritakan padamu. Tentang sebuah proses pendewasaan yang ternyata mirip sekali dengan permainan. Semasa kecil, aku ingat di depan jendela kamar, aku menatap langit-langit kosong dengan khayalan yang penuh bintang. Aku tidak bisa membaca rasi bintang. Pun jika ada bintang, aku hanya bisa melihat kelap-kelipnya. Tapi ini bukan tentang bintang. Ini tentang peta masa depan yang tidak bisa kita baca sekalipun kita melihatnya. Aku ingat pula, dulu saat usiaku masih bisa dihitung dengan jari, rasanya aku kesal sekali melihat saat ini itu dibatasi. Orang tuaku, kenapa ya? Apa-apa memperhatikan gerak-gerikku. Jadi terbayang, saat usiaku masih 1 tahun dan aku mulai berjalan, bagaimana ya reaksi pertama ibu dan ayahku? Bagaimana tepuk tangan mereka? Memperhatikan setiap gerak-gerik langkahku, tetapi sekarang berbeda. Gerak-gerik dan langkahku sebenarnya sudah tidak lagi betul-betul mereka perhatikan. Semuanya sekarang terserah padaku. Resmi ketika aku mulai merasa titik balik dalam hidupku terjadi, aku merasa menjadi manusia yang benar-benar bebas. Bebas bukan berarti liar. Dulu, semua pilihan makan diserahkan pada ibu dan nenekku. Aku hanya tinggal memakan apa yang ada di meja makan. Itu dulu. Kalau sekarang, ketika permainan dimulai, aku diberikan kesempatan memilih. Ingin makan apa? Mau makan di rumah atau tidak di rumah? Itu semua pilihanku. Selama aku memiliki uang membelinya, silahkan. Mereka tidak membatasi apapun yang akan aku ingin konsumsi. Aku punya beberapa menu makanan yang tidak pernah aku konsumsi semasa kecilku. Ada ayam woku-woku, ada teriyaki, ada sushi dengan mayones dan mentai. Aku juga tidak pernah sekalipun mencicipi daging salmon. Ketika dewasa, aku pernah 1-2 kali mencicipinya saat kunjungan ke rumah saudara atau makan bersama teman. Mereka mengenalkanku juga pada dunia baru. Selain dunia kuliner, mereka membuatku tahu apa rasanya memiliki seorang terdekat selain keluarga. Yah, Bu. Dulu aku ingat, kalau temenan dengan siapapun, kalian tidak pernah membatasi. Tetapi setiap temanku, rasa-rasanya pasti kalian kenal. Sering datang ke sekolah, kemudian melihat siapa saja temanku. Sekarang, giliranku yang sering menceritakan tentang mereka kepada kalian. Kalau dulu aku gak pilih-pilih teman, sekarang aku gak kayak gitu. Kalau menurutku, sekarang teman harus dipilih-pilih. Karena lingkungan itu yang akan menentukan nantinya aku akan jadi seperti apa. Soal cita-cita juga, itu pilihan permainan paling seru. Ingin jadi apa? Ingin jadi dokter. Sempat juga ingin jadi pengacara. Kemudian ketika dewasa, cita-cita menjadi dokter aku kubur dalam-dalam. Waktu kecil, aku diajarkan untuk bermimpi setinggi-tingginya. Saat dewasa, permainan itu mengajarkanku untuk menghentikan mimpiku yang terlalu tinggi. Aku harus memilih jalan lain untuk bertahan dan melanjutkan hidup. Kalian tidak mengatur cita-citaku. Aku diberikan kebebasan memilih jurusan apapun yang aku inginkan. Dan disinilah aku sekarang, melabuhkan diriku pada ilmu dan teknologi pangan. Aku bertanggung jawab atas keputusan apapun yang aku pilih. Sempat menyesal, sekarang sih tidak. Kalau waktu itu aku memilih menjadi dokter, diriku, ada yang namanya hambatan ekonomi. Kita gak bisa meraihnya. Saudara-saudaraku pun menasehati, kasihan ayah dan ibu kamu kalau kamu paksakan masuk kedokteran. Ya sudah, aku juga bermain dengan rasa pasrah. Kata rasa pasrah, nanti juga pelan-pelan terbiasa dan menemukan jalannya. Awalnya aku gak percaya dengan rasa pasrah.
Masa bisa sih? Jalannya kayak gimana? Tanjakannya curam gak? Lalu ujuk-ujuk datang rasa penasaran dan rasa percaya. Rasa percaya bilang, bisa, kan namanya proses pendewasaan. Gak seru dong kalau apa-apa kamu tahu. Nanti kamu gak bisa kenal dengan yang namanya rasa kejutan. Saat membayangkan semua rasa ini, aku tengah memutar melodi Laskar Pelangi dalam otakku. Diriku, hei, sekarang aku sudah sampai di sini. Lihat, aku sampai pada perjalanan saat kakiku berjalan sendiri dari satu rumah sakit kepada rumah sakit lain. Memesan makanan kesukaanku di mall sendirian, membaca di sudut toko buku tanpa satupun dari mereka mengenalku. Tidak ada lagi kata-kata, anak kecil gak usah ikutan, ini pembicaraan orang tua. Karena sekarang, bagi mereka, aku pun sudah dewasa. Aku berhak mendengarkan permasalahan keluarga dan kerabat dekat. Mungkin jalan pikiranku dulu terlalu sempit ya. Iya juga sih. Kalau diceritakan mungkin aku tidak ngerti apa yang mereka katakan. Jadi ada baiknya mereka memang berkata begitu. Tapi dulu kalau dikatakan seperti itu aku jengkel banget tahu. Kalian juga gak sih? Saat dibilang itu kan urusan orang dewasa, biru kecil itu merasanya seperti, ih aku kan udah ngerti. Memangnya apa sih urusan orang dewasa yang aku gak bisa ngerti? Widih, gaya banget ya waktu kecil. Kenyataannya ada banyak sekali hal yang memang kita gak bisa ngerti waktu kecil. Mereka yang dulu sibuk mengual-ual pipiku sembari berkata, aduh lucunya biru. Sekarang mana ada lagi. Atmosfer sekelilingku sudah bukannya tentang aduh lucu. Bukan tentang lucu dan imutnya aku semasa kecil. Sekarang semua sudah berubah. Sekarang saat permainan menjadi dewasa sudah aku jalani sekian tahun, sebelum tidurku yang biasanya diiringi dengan gelak tawa menjadi kosong. Akhir-akhir ini sebelum tidur, saat terpejam mata, aku seperti melihat kilas balik dalam diriku. Tidak jarang juga saat aku harus menarik nafas dalam-dalam, kemudian menghentikan pikiranku. Pikiran yang rasanya cukup liar dan senang sekali bermain kesana kemari. Dia akan mulai berbicara tentang banyak hal yang harus aku pikirkan besok. Ada sejumlah harapan yang terus bergerak dalam kepalaku, lengkap dengan semua harapan yang aku aminkan terjadi. Walau aku pun tidak tahu kapan akan terjadi, hatiku seperti diselingi rasa khawatir. Kalau-kalau tidak sesuai harapan, kalau-kalau beberapa presentasi besar tidak bisa aku menangkan tendernya, kalau-kalau aku tidak bisa menarik hati para juri. Berkisah tentang hal itu, aku jadi teringat masa-masa sebelum perlombaan. Mengulas semua bentuk karya ilmiah yang menjadi referensi, kemudian kepusingan mencari PowerPoint-nya. Bahkan, aku membuat slide-slide yang astaga, ini pengalaman pertama buat aku membuatnya. Aku diberikan permainan bernama tantangan. Aku menghadapi masa-masa berdebar itu sendirian. Takut sekali. Bisa tidak ya aku kembali pada momen saat jantungku berdegup begitu kencang dan terkesima bukan main saat dewan juri menyebut namaku sebagai juara pertama. Saat itu hatiku yang gelisah mendadak membuncah mengeluarkan semua euforia yang terbaik dalam diriku. Kerumitan demi kerumitan yang aku susun seperti puzzle yang tidak kasat mata. Diriku, tidak sesekali juga ada permainan memendam perasaan. Banyak sekali permainan yang kita mainkan saat dewasa. Permainan itu agak menantang sih. Dia bisa mempengaruhi keseharianku. Saat aku mendengar seseorang berkata, "Dih, apaan sih? Lebay lo. Lo itu gak diajak. Gak nanya. Gitu doang. Masa gak bisa?" Rasa nyeri di hati itu mendadak membuncah. Menyelinap di sela-sela nadiku seakan ingin mengatakan, ini menyakitkan. Dan perasaan ini rumit sekali. Saking rumitnya, aku seperti seakan membuat diriku tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi dalam diriku sendiri. Saat kecil, masalahku hanya seputar rasa sakit hati saat klip binderku dicuri.
atau ramuan daun-daunan yang secara iseng dimasuki air oleh kakak sepupuku. Aku nangis bukan main. Menjelang dewasa, permainan itu sudah lama aku tinggalkan. Aku menghadapi semua masalah-masalah baru. Dia yang kusebut sebagai puncak komedi kehidupan. Banyak hal yang tidak mudah aku lalui. Dan aku bangga sekali aku mampu memperjuangkan apa yang aku inginkan selama ini. Aku menghadapi sejumlah tantangan dalam hidup yang begitu menyakitkan dan perih. Kesepian, pengkhianatan. Mereka mulai akrab denganku. Saat tidak ada orang tuaku, aku disisakan dengan perasaan sepi. Berdiam di kamar, menyadarkan aku tentang betapa sepinya duniaku. Di kota orang, tanpa ada yang bisa aku ajak bicara. Pertemananku semasa kecil juga tidak ada yang namanya kepalsuan. Begitu memasuki dunia kerja, aku jadi sadar betapa banyaknya tujuan hidup manusia di bumi. Banyak yang menempuh cara licik untuk hidup menuju jalan yang mereka inginkan. Pertemanan masa kecil yang tidak serumit masa dewasa. Itulah permainannya. Mana pernah aku bayangkan ada jenis pertemanan yang membuatku sampai kewalahan dengan cinta segitiga. Cinta dengan sahabat sendiri. Sampai orang-orang yang ingin merebut posisiku. Aku gak pernah loh membayangkan seseorang yang mengatakan semangat paling kencang di sampingku ternyata adalah seseorang yang paling iri dengan posisiku. Banyak iri dengki. Tanpa persiapan lebih, rasanya aku sudah tersesat dalam keputusasaan. Saat aku dijahati oleh teman-teman sekelasku sampai pialaku dipecahkan, satu keluargaku heboh bukan main. Ayahku marah mendapati anaknya diperlakukan tidak baik. Masalahku menjadi masalah sekeluarga. Saat dewasa, masalahku hanya masalahku, bukan masalah mereka. Aku jadi sadar mereka pun punya permasalahannya sendiri. Aku gak lari dari semua permasalahanku. Hebat kan diriku? Diriku sekarang di masa kecil pasti bangga banget sama Biru yang sekarang. Dunia juga suka gak adil. Aku jadi dikenalkan dengan atribut permainan yang namanya pedicure, manicure, extension, facial, cream bath, dan sejumlah hal yang merogoh kocek dompetku sampai habis. Soalnya kata mereka, yang good looking yang menang. Sambil memperbaiki diriku, aku juga berusaha untuk membuat diriku menjadi lebih baik. Aku sempat loh terbawa suasana mereka. Jadi terobsesi dengan ingin cantik karena dipuji. Sekarang berbeda. Aku ingin cantik karena aku ingin untuk diriku sendiri. Yang paling jahat dari permainan menjadi dewasa adalah kondisi mentalku yang terkadang jadi kurang baik. Sesekali ada pikiranku untuk mengakhiri hidup saking beratnya cobaan yang aku lalui. Dan untunglah, acap kali pencobaan itu datang, aku ditegur Tuhan untuk mengingat betapa baiknya kebaikan Tuhan. Setiap kali percobaan datang, aku didekatkan lagi pada Tuhan. Dulu aku kenal pribadinya hanya sebatas nama. Sekarang, aku harus mengenalnya sendiri dan berusaha mencari tahu seperti apa pribadinya. Setiap ada masalah datang, aku sampai suka protes ke diriku sendiri. Giliran ada masalah aja kamu datang ke Tuhan. Biru, kapan berubahnya? Kemudian tertawa sendiri. Berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi sampai sekarang masih sering diulangi. Di negara ini usia 18 tahun aku diperbolehkan punya kartu tanda penduduk. Kata mereka, itu usia saat aku mulai menjadi dewasa. Sekarang aku sadar, proses menjadi dewasa bukan soal umur. Tuh buktinya temanku, usianya sudah tua, otaknya tetap gak ada. Dari sinilah aku belajar untuk berhenti menyalahkan orang lain. Belajar mengakui kesalahanku sendiri, memperlakukan orang dengan baik, dan yang paling sulit, mengendalikan amarah. Wah, permainan ini paling menantang. Mental dan fisikku juga harus aku jaga. Gimana caranya mengendalikan amarah di saat dengar kata-kata orang yang bikin sakit hati? Di saat aku rasanya tuh pengen banget tonjok dia sekalian. Tapi
Tapi tetap, lagi-lagi, dijaga emosinya. Berkali-kali, aku harus menahan egoku sendiri.